Untuk menyelidiki dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh bos terhadap karyawannya, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara sekaligus memasang garis polisi di sebuah kantor animasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Guna menyelidiki dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh bos terhadap karyawannya, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat menggelar olah TKP di sebuah kantor animasi di kawasan Menteng, Jakarta. Dalam olah TKP kali ini, penyidik juga memasang garis polisi di kantor yang diduga tempat kejadian perkara kasus dugaan penganiayaan seorang karyawan tersebut. Ketua RT setempat mengaku tak pernah menerima laporan baik dari pemilik maupun penyewa jika rumah mewah itu telah dijadikan sebuah kantor. Pasalnya, rumah tersebut semula hanya dijadikan sebagai indekos karyawan dan karyawati yang bekerja di sekitaran Sudirman Tamrin. Lapor, saya tidak tahu sama sekali karena mereka tidak pernah melapor juga. Ya. Oh, berarti tertutup ya berarti Bu? Tertutup ya. Sebelah aja itu high street, saya punya nomor PIC. Kalau ini nggak pernah melapor. Pagar besar ini kan saya juga tidak tahu ada apa kegiatannya. Seingat saya dulu beberapa tahun lalu itu ini buat kos-kosan. Makanya waktu saya dapat info pertama kali Pak Robi di Mas Menteng itu, Bu itu kan ini kantor animasi studio, saya kaget juga gitu. Karena Pak RW pun ingat dulu ini buat kos-kosan. Polisi hingga kini masih memburu keberadaan terduga pelaku yang diduga masih berada di Indonesia. Hidayat Azril, Jakarta. Pemirsa Imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat memastikan Kwan Sherry Lai, terduga pelaku penganiayaan terhadap karyawati perusahaan animasi Brandeville Studio Makmur di kawasan Menteng, Jakarta Pusat telah meninggalkan Indonesia. Terduga pelaku tinggal di Indonesia menggunakan izin tinggal terbatas elektronik. Wanita berkebangsaan Hong Kong, Kwan Sherry Lai, yang menjadi terduga pelaku penganiayaan pada CS, karyawati perusahaan Brandeville Studios Makmur di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dipastikan telah meninggalkan Indonesia. Ia diketahui meninggalkan tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 29 Agustus 2024. Kepastian itu disampaikan Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Jakarta Pusat. Menurutnya, Kwan Sherry Lai memiliki izin tinggal terbatas elektronik yang masih berlaku hingga 15 April 2025. Pada tanggal 23 Agustus 2024 kemarin, yang bersangkutan telah melakukan permohonan exit permit only atau EPO, dan berdasarkan data perlintasan kami, yang bersangkutan telah meninggalkan wilayah negara Indonesia tanggal 29 Agustus 2024 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Arman tak dapat mengungkapkan kemana perginya KCL karena datanya berada pada kantor imigrasi Soekarno-Hatta. Sementara upaya tangkal agar terduga pelaku berusia 43 tahun itu tak bisa lagi masuk ke Indonesia dapat dilakukan jika ada surat pencekalan yang dikeluarkan Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Sejak viralnya video dugaan penganiayaan yang dialami CS, Polres Metro Jakarta Pusat masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini dengan memeriksa korban dan seorang mantan karyawan lainnya sebagai saksi. Dalam kasus ini, CS menceritakan bahwa ia tak hanya mendapat kekerasan fisik, tapi juga mendapat ancaman, serta dipaksa kerja lembur tanpa bayaran tambahan dan tidak pernah mendapat izin cuti. Hidayat Azril, BTV, Jakarta.